Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukadimah sedikit berkaitan dengan kajian kita pada pagi hari ini tentang tauhid, yakni kita masih berada pada bulan dari bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di akhir dari bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah ini pertama bagian dari bulan-bulan haji. Yang kedua, bahwa bulan Dzulhijjah juga bagian dari 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diketahui oleh para jamaah seluruhnya. Dan kita akan masuki bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala berikutnya, bulan Muharram. Bulan Muharram. Nah, pada bulan Muharram ada peristiwa besar di zaman Nabi Musa alaihi salam. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, persisnya pada tanggal 10 Muharram di masa Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dan kaumnya, Bani Israel, dari kejaran musuh mereka, Fir'aun dan tentaranya. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Dan kejadian tersebut sekali lagi terjadi pada tanggal 10 Muharram di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian sebagai rasa syukur Nabi Musa alaihissalam kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang besar itu, atas nikmat yang besar diselamatkan mereka dari Fir'aun dan tentaranya, maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Siyam Ashura. Dalam hal ini kaitannya dalam sirah Nabi SAW, yakni pada 10 Muharram di zaman Nabi SAW, Nabi yang mulia melihat orang-orang Yahudi Madinah berpuasa pada 10 Muharram. Lalu Nabi yang mulia SAW bertanya kepada Yahudi Madinah ini, "Ma hadza?" Ini di pagi hari ini, di pagi hari 10 Muharram ini. "Ma hadza?" kata Nabi, "Ada apa gerangan dengan hari ini? Mengapa kalian berpuasa?" Jawab Yahudi, "Hadza yaumun salih." Wa fi riwayah, "Ta'udduhu liyahud 'idan." Ini adalah hari baik bagi kami.
Dalam riwayat yang lain, hari ini adalah hari yang kami anggap sebagai hari raya, dianggap oleh Yahudi sebagai hari raya bagi mereka. Yaumun najallahu Musa min aduwih, yaumun najallahu Musa wa qauma min aduwihim fasamahu Musa. Pada hari ini di zaman Nabi Musa, Allah telah selamatkan Musa dan kaumnya dari musuh mereka. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari ini. Nah, ini keterangan Yahudi dari pertanyaan Nabi tadi, jawaban Yahudi ini dari pertanyaan Nabi tadi. Lalu apa sikap Nabi? Kita dengarkan, ini yang penting, ini masalah akidah, ini masalah tauhid di dalamnya. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya ini lebih berhak, saya ini lebih berhak tentang puasanya Nabi Musa itu daripada kalian. Saya pengen tahu di antara jamaah, apa yang melatar belakangi Nabi bersabda seperti ini? Apa sebab Nabi bersabda seperti ini kepada orang Yahudi? Ya, kita ulangi lagi. Ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya ini lebih berhak terhadap puasa Nabi Musa itu daripada kalian. Nah, kok bisa Nabi bersabda seperti ini? Tentu ada sebabnya. Tentu ada sebabnya. Siapa yang bisa jawab? Nah, baik, ya bagus jawabannya. Ada lagi? Ada lagi jawaban yang lain? Yang ingin memberikan jawaban mengapa Nabi SAW bersabda seperti itu? Apa yang melatar belakangi atau apa sebabnya? Pasti ada sesuatu di balik itu. Nggak mungkin Nabi tiba-tiba mengatakan seperti itu tanpa ada yakni sesuatu di belakang pernyataan Nabi SAW itu. Tadi sudah dijawab oleh Bapak tadi, bagus jawabannya. Kita tambahkan bahwa seluruh para Nabi adalah bersaudara. Ajaran mereka pada dasarnya sama. Ajaran mereka pada dasarnya adalah sama, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadah itu dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu? Apa kata Nabi yang mulia? Nabi yang mulia SAW bersabda, "Inna ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Kami para nabi bersaudara. Walaupun ibunda-ibunda kami berbeda-beda, namun ajaran kami sama. Nah, ini yang melatar belakangi ucapan Nabi tadi, bahwa seluruh para nabi, para rasul itu bersaudara, ajaran mereka adalah sama. Yang kedua, nah ini masalah akidah juga. Yang kedua adalah bahwa orang-orang Yahudi di zaman Nabi, bagaimana jamaah? Bagaimana agama mereka? Apakah sudah keluar, sudah menyimpang dari ajaran Nabi Musa? Jawabannya sudah pasti. Jangan ragu lagi ya, nggak perlu ragu. Orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW, mereka itu beribadah kepada siapa? Selain mereka beribadah kepada Allah, beribadah kepada Uzair. Mereka anggap Uzair anak Allah. Uzair ibn Allah, kata mereka. Uzair itu adalah anak Allah, kata mereka. Mereka beribadah kepada Uzair. Lihat kesyirikan besar yang mereka lakukan. Nah, ini menyebabkan mereka telah keluar dari umat Nabi Musa.
Artinya apa? Orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW tidak bisa lagi mengklaim sebagai umat Nabi Musa karena mereka telah murtad, telah keluar dari ajaran Nabi Musa. Lantaran mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka yakini bahwa Uzair sebagai anak Allah, kata mereka. Lihat keyakinan yang rusak, akidah mereka yang rusak. Maka pantas jika Nabi mengklaim bahwa puasanya Nabi Musa itu ya lebih berhak, yakni umat Islam yang menjalankannya, bukan kalian. Karena kalian bukanlah umat Nabi Musa yang sebenarnya. Kalian telah keluar dari ajaran Nabi Musa. Belum lagi syariat-syariat Nabi Musa itu dirubah-rubah oleh orang-orang Yahudi, ya kan? Nah, ini berkaitan dengan ya, yakni jawaban Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam atau pernyataan Nabi itu, inilah latar belakangnya. Kemudian juga bagian dari akidah yang lain, ya, dari sisi akidah begitu ya, bahwa Nabi bersabda di akhir kehidupannya, ini di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka menyelisihi ahli kitab, dalam rangka menyelisihi ahli kitab. Dan ini juga bagian dari akidah, bahwa di antara tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini, di antara tujuannya apa? Mukhalafatu ahli kitab, menyelisihi ahli kitab, menyelisihi ajarannya ahli kitab. Apa kata Nabi? La in baqaitu ila qabilin la asumanna tasi'. Seandainya saya diberi umur panjang oleh Allah sampai mendapati Muharram tahun depan, maka saya juga akan berpuasa tanggal 9-nya. Tanggal apa? 9, hari Tasu'a. Tasu'a itu hari yang ke-9. Asyura itu hari yang ke-10. Jadi dua hari puasanya. 2 hari puasanya dalam rangka apa? Menyelisihi puasanya Yahudi. Karena mereka berpuasa hanya tanggal 10 Muharram. Nah, ini dia. Ya, mukhalafatu li mukhalafati ashabil jahim. Dalam rangka menyelisihi ya para penghuni neraka jahim, neraka jahanam, orang-orang ahli kitab itu. Jadi beliau ingin berpuasa juga tanggal 9-nya dalam rangka menyelisihi puasa mereka. Nah, ini bagian dari akidah. Ini bagian dari akidah. Nah, ini sedikit mukaddimah yang diberikan pada pagi hari ini, karena kita akan masuki biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bulan mulia berikutnya, yaitu bulan apa? Muharram. Ya, bulan Muharram begitu. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada kitab tauhid, pembahasan di pagi hari ini, yaitu bab yang keberapa? Bab yang ke-16. Bab yang ke-16 ini berkaitan dengan al-malaikah. Nah, sedikit juga kita berikan muqaddimah tentang malaikat, tentang alam malaikat. Nah, ini bagian dari rukun iman, ya, bagian dari rukun iman, al-imanu bil malaikah. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril dalam hadis Jibril, ya Muhammad, ya, fakhbirni 'anil iman, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku apa itu iman. Jawab Nabi yang mulia, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wa tu'mina bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini berkaitan dengan masalah keimanan terhadap, ya, yakni beriman kepada para malaikat, bagian dari, ya, beriman kepada seluruh, ya, rukun-rukun yang tadi telah kita jelaskan. Kalaulah
ya seorang mengingkari satu saja, mengingkari satu malaikat saja misalnya, mengingkari satu malaikat saja misalnya, maka ia mengingkari seluruh para malaikat. Sama seperti mengingkari satu nabi, satu rasul saja, berarti dia telah mengingkari seluruh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini bagian dari al-imanu billah, beriman kepada Allah, beriman ya kepada rukun-rukunnya ini, ya. Keimanan ya terhadap rukun-rukun iman ini jelas merupakan hal yang harus ada pada diri kita, dan tidak boleh ya kita mengingkari salah satu dari 6 rukun tersebut. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kalau ada pertanyaan, apa maksud beriman kepada para malaikat? Ini pertanyaan nih. Apa maksud dari beriman terhadap para malaikat? Pertama, ya, maksud beriman kepada para malaikat yakni beriman ya terhadap wujud mereka. Artinya mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang jelas ya ada wujudnya, dan mereka tergolong dari alam gaib. Tempat tinggal mereka adalah di langit. Ini secara umum kita katakan tempat tinggal mereka adalah di langit, kan begitu, berdasarkan dalil-dalil yang banyak yang menjelaskan bahwa tempat tinggal mereka itu di langit pada dasarnya, ya. Ini yang pertama, beriman terhadap wujud mereka, bahwa mereka itu ada, ya, mereka itu ada, bukan seperti yang difahami oleh orang-orang filsafat bahwa malaikat itu tidak ada wujudnya, ya, dia energi saja, energi kebaikan saja kata mereka. Ini tidak benar. Ini mengingkari keberadaan ya para malaikat Allah, kan begitu, para malaikat Allah. Jadi yang pertama sekali beriman kepada para malaikat, beriman terhadap wujud mereka, keberadaan mereka, bahwa mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah cipta. Baik, kemudian yang kedua, makna beriman kepada mereka adalah beriman terhadap nama-nama para malaikat yang disebut dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi, serta beriman terhadap yang lainnya. Artinya para malaikat yang tidak disebut nama-namanya oleh Allah atau oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis. Karena banyak sekali para jamaah, banyak sekali, ada teramat banyak, memang teramat banyak para malaikat yang nama-nama mereka ya tidak disebut dalam Al-Quran, tidak disebut dalam hadis-hadis Nabi. Artinya apa? Hanya sedikit saja para malaikat yang disebut namanya oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Tolong sebutkan jamaah nama-nama malaikat yang jamaah ketahui. Pertama, malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu ya kepada para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua, malaikat apa lagi? Malaikat Israfil, ya. Apa maksud Israfil ini? Yang meniup sangkakala, Israfil. Malaikat apa lagi? Yang menurunkan hujan. Malaikat malaikat apa lagi? Malaikat apa lagi yang diketahui oleh para jamaah? Malaikat Mikail, ya. Malaikat apa lagi? Penjaga neraka, malaikat Malik. Kemudian malaikat penjaga surga, Ridwan, ya kan? Kemudian malaikat pencabut nyawa. Ada namanya enggak? Enggak ada namanya, maka disebut malakul maut. Malakul maut,
malaikat pencabut nyawa, malaikat kematian lah kita katakan. Ya. Malaikat apa lagi? Malaikat Ridwan tadi sudah, malaikat Malik, Ridwan. Malaikat yang bertanya kepada mayit di alam kubur, Munkar, Nakir. Terus malaikat yang mencatat amal-amal. Nah, ini nama bukan? Raqibun Atid. Ini bukan nama. Ya, ini tugas mereka, Raqib Atid. Ya, yakni malaikat yang dekat dengan hamba, mencatat amal para hamba, baik amal baik atau amal buruk, ditulis oleh malaikat tersebut, yakni Raqibun Atid. Ya kan? Malaikat apa lagi? Malaikat yang pernah Allah turunkan ke dunia ini, ya, yang gunanya menfitnah manusia, menguji manusia. Siapa di antara mereka beriman kepada Allah dan siapa di antara mereka beriman kepada syaitan. Itu malaikat yang pernah diturunkan dahulu, di masa dahulu, malaikat Harut dan Marut, yang ditugaskan oleh Allah untuk menfitnah manusia. Mereka berdua membawa ilmu sihir, membawa ilmu sihir. Nah, begitu. Malaikat Harut dan Marut yang pernah Allah turunkan ke dunia di zaman dahulu. Ya. Terus malaikat apa lagi para jamaah? Malaikat yang ditugaskan menjaga gunung-gunung, menjaga gunung. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW ketika keluar dari Taif, dia diusir oleh penduduk Taif, maka ditimpuki Nabi sampai berdarah-darah. Ya, Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya dua malaikat, malaikat Jibril bersama Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung, yang malaikat penjaga gunung ini menawarkan jasa kepada Nabi. Apa kata malaikat gunung ini? Wahai Muhammad, jika engkau mau, aku akan angkat gunung Akhsyabain, akan aku timpakan kepada orang-orang Taif itu, kata malaikat gunung ini. Nah, Nabi tidak mau. Bahkan Nabi mendoakan, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah beri hidayah mereka, agar Allah beri hidayah kepada mereka. Ini Malakul Jibal. Malaikat apa lagi jamaah? Malaikat yang bertugas atau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga rahim wanita, ya, menjaga rahim wanita dan melaporkan kejadian-kejadian, perkembangan-perkembangan janin yang ada dalam rahim wanita itu. Bayangkan ya, ya, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana ada malaikat sampai ditugaskan oleh Allah, yakni melihat perkembangan janin yang ada dalam perut, ya, perempuan itu. Ya, sampai-sampai ketika telah genap, ya, usia janin tersebut, malaikat, ya, malaikat ini selalu lapor kepada Rabbul Alamin, terus lapor kepada Allah. Ya, sampai ketika janin ini akan diberi jenis kelamin apa, malaikat itu terus, ya, melapor, kemudian bertanya, ya Rabb, adzakarun am untha? Wahai Rabb, jenis kelaminnya apa? Ya, engkau mau kasih jenis kelamin apa? Laki-laki dia atau perempuan kelaminnya? Sampai seperti itu. Ya, sampai ketika telah ditiupkan ruh ke dalam janin itu, Allah perintahkan kepada malaikat untuk menuliskan 4 hal, 4 takdirnya, bikatsbi rizkihi wa ajalih wa amalih wa syaqiyun aw sa'id. Dituliskan tentang umurnya, ya, tentang rizkinya, tentang amal perbuatannya, dan yang terakhir tentang bahagia atau sengsaranya ia. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Nah, inilah berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang ditugaskan,
ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memantau perkembangan janin. Ya, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga malaikat-malaikat yang Allah cipta memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga malaikat-malaikat yang semenjak dicipta oleh Allah tugasnya hanya zikir saja kepada Allah, nggak ada yang lain. Semua para malaikat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para malaikat. Ada juga di antara mereka yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini di langit ketujuh, dia itu adalah kita katakan Ka'bahnya malaikat lah begitu ya. Baitul Ma'mur yang setiap hari kata Nabi masuk ya untuk tawaf pada Baitul Ma'mur 70.000 malaikat setiap hari. 70.000 malaikat kata Nabi, dan yang sudah tawaf tidak keluar lagi. Terus masuk 70.000 terus setiap hari. 70.000 malaikat ya tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Nah, inilah tentang alamnya para malaikat. Alamnya para malaikat. Ada juga di antara malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyambut roh-roh manusia ketika telah dicabut oleh malakul maut. Ya, telah dicabut oleh malakul maut, ya, yakni mereka bertugas apa? Menyambut roh-roh tersebut. Kalau roh yang dicabut oleh malakul maut adalah roh hamba yang beriman, hamba yang bertauhid, ya, hamba yang bertauhid, maka dicabut dengan mudah sekali. Digambarkan dalam hadis, kama yakhrujul ma min fi siqa, kata Nabi, sebagaimana tetesan air keluar dari tekok, dari bejananya itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung begitu telah dicabut oleh malakul maut, disambut oleh para malaikat yang wajah mereka berseri-seri, ya, mereka ya membawa kafan, kain kafan dan wangi-wangian dari surga. Langsung mereka meletakkan ruh tersebut di atas kain kafan, dibalut dengan kain kafan dari surga dan diberi wangi-wangian dari surga. Maka tersebarlah wangi semerbak yang orang di sekelilingnya pun nggak akan bisa mencium wangi tersebut, karena ini perkara gaib. Alamnya sudah berbeda, ya, alam gaib, bukan alam nyata seperti kita ini. Lalu dibawa oleh para malaikat ke langit, dibawa oleh para malaikat ke langit, dan ketika dibawa ke langit, maka malaikat-malaikat yang ada di langit sudah mencium wangi semerbak, sehingga mereka mereka ini bertanya kepada para malaikat yang membawa ruh itu, ruh siapakah yang baik ini? Ruh siapakah yang baik ini? Maka dijawab dengan yakni jawaban yang bagus, jawaban yang baik. Ini adalah ruhnya si fulan bin fulan. Ini adalah ruhnya fulanah binti fulan. Nah, kira-kira begitu. Ya, sampai kepada pintu langit pertama. Ya, kemudian para malaikat ini meminta kepada malaikat yang menjaga pintu langit pertama. Lihat, setiap langit memiliki pintunya. Setiap langit memiliki pintu yang dijaga oleh malaikat. Yang dijaga oleh malaikat. Ya, lalu dibuka sampai singkatnya kepada langit yang ketujuh. Sampai kepada langit yang ketujuh, maka Allah berfirman kepada para malaikat ini, ya, yakni simpanlah amal-amal baiknya di Iliyin. Iliyin tempat penyimpanan amal-amal baik, amal-amal salih. Kembalikanlah ia ke bumi, ke tanah maksudnya, karena dari tanahlah aku cipta manusia, kepada tanahlah dikembalikan, yakni dikubur, dan dari tanah itulah ya mereka akan dibangkitkan. Mereka akan dibangkitkan nanti yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Maka para malaikat tadi turun lagi membawa roh tersebut, turun membawa roh tersebut ke bumi ini, lalu memasukkannya lagi ke dalam tubuh si mayit. Ingat, tubuh si mayit, namun tidak hidup lagi ya, tidak hidup lagi. Kenapa? Karena sudah berbeda alam, alam barzakh namanya, alam barzakh. Nah, ini tentang hamba yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan hamba yang tidak bertauhid? Dengan yang tidak bertauhid, maka dicabut ruh, ya,
tersebut oleh malakul maut dengan paksa begitu, dengan paksa ditarik. Dan Nabi yang mulia sallallahu menggambarkan saking sulitnya ruh tersebut keluar dari tubuh si hamba ini, kata Nabi yang mulia sebagaimana gada besi yang ditarik dari kulit yang masih basah. Gada besi yang ditarik dari kulit yang masih basah. Saking susahnya, sulitnya begitu. Dan inilah perlakuan buruk kepada hamba yang berbuat syirik selama hidup di dunia. Itu perlakuan dari malakul maut. Lalu disambut oleh para malaikat yang telah menunggu, yang telah menunggu, dan mereka membawa al-musuh, kata Nabi. Para malaikat ini membawa apa? Al-musuh. Al-musuh itu artinya kain yang sangat jelek, kain yang sangat buruk sekali lah. Lalu dibungkus ruh tersebut dengan al-musuh tadi. Lalu tersebarlah bau busuk yang luar biasa. Lalu para malaikat yang ada di langit tentu terganggu dengan bau seperti ini. Lalu mereka bertanya, ruh siapakah yang buruk ini? Kata mereka, kata para malaikat, ruh siapakah yang jelek ini? Lalu disebut dengan seburuk-buruk penyebutan oleh para malaikat. Ruh ini adalah ruhnya si fulan bin fulan, ruhnya fulan bin fulan. Nah, inilah tentang perlakuan yakni para malaikat sudah buruk sekali tentunya sampai kepada langit yang ketujuh. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dikembalikan, lalu bukan dikembalikan seperti ruh yang pertama tadi, dilempar dengan cara dilempar dari langit, dilempar oleh para malaikat yang membawanya tadi sampai kepada fisik si mayit, yakni masuk kepada fisik si mayit. Dan inilah perlakuan dari para malaikat, perlakuan yang buruk terhadap ruh yang buruk pula. Jadi ini berkaitan dengan alam malaikat. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit berkaitan dengan alam malaikat. Nah, kemudian pertanyaan kepada jamaah, para malaikat itu jenis kelaminnya apa? Mereka itu jenis kelaminnya laki atau perempuan, jamaah? Apa jenis kelamin para malaikat? Laki-laki. Laki-laki? Betul, Pak? Wallahu a'lam. Jawabannya adalah mereka tidak berkelamin. Para malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak berkelamin. Artinya mereka itu tidak berkembang biak. Mereka tidak berketurunan sama sekali. Allah cipta seperti itu, ya udah seperti itu saja yang Allah cipta dari awal sampai akhir sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para malaikat. Namun keyakinan orang-orang musyrikin, keyakinan orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, mereka yakini bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinannya orang-orang musyrikin, keyakinannya orang-orang jahiliyah. Nah, ini yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak punya anak, Allah tidak berketurunan, kan begitu. Yang jelas mereka tidak berkelamin. Tidak berkelamin, tidak disebut laki-laki, tidak pula perempuan. Tidak beranak pinak mereka itu, tidak berketurunan. Nah, itulah para malaikat. Kemudian juga para malaikat ada yang memiliki sayap 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap dan seterusnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai malaikat Jibril dalam hadis yang sahih Nabi kabarkan bahwa beliau memiliki 600 sayap. Setiap sayapnya itu dapat menutupi ufuk. Ufuk ada tempat terbit matahari. Artinya besar sekali. Besar sekali. Nabi melihat bentuk malaikat Jibril yang asli dalam beberapa waktu, beberapa kesempatan lah begitu kurang lebih. Nah, inilah tentang malaikat, dan mereka bisa merubah wujud menjadi manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya malaikat Jibril
merubah wujudnya seperti wujud sahabat laki-laki yang tampan rupawan, yaitu yang bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi ini sahabat Nabi yang tampan rupawan. Biasanya malaikat Jibril merubah wujud seperti wujudnya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dan tidak ada yang faham, tidak ada yang mengerti kalau yang ada di hadapan Nabi dan para sahabat adalah malaikat Jibril. Hanya Nabi yang faham. Nah, ini bisa kita lihat dalam hadis Jibril, dalam hadis Umar Al-Khattab, ketika Nabi berkumpul bersama para sahabatnya. Di situ ada Umar Al-Khattab yang meriwayatkan hadis Jibril. Datang kata Umar, rajulun syadidu bayadith thiyab, syadidu sawadi sya'ri. Ya, tiba-tiba kata Umar, datang kepada kami seorang laki-laki. Betul, wujudnya laki-laki. Ya, wujudnya laki-laki, ya. Yakni pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam rapih, kata Umar ini. Tidak terlihat yakni bekas perjalanan jauh atau safar di masa itu. Ya, lihat. Ini penampilan dari malaikat Jibril. La ya'rifuhu minna ahad. Namun tidak ada seorang pun dari kami yang mengenal siapa orang ini. Lalu orang itu duduk di hadapan Nabi. Lihat malaikat Jibril itu. Itu malaikat Jibril duduk di hadapan Nabi, dilihat oleh para sahabat. Dilihat oleh para sahabat wujud manusia itu, yang ternyata dia adalah malaikat Jibril, bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Dan terakhir setelah malaikat ini pergi begitu dari hadapan para sahabat, Nabi bertanya kepada Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi itu? Ya, Umar hanya mengatakan Allah wa rasulu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi, ya, dzaka Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itulah malaikat Jibril. Itulah malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Nah, inilah tentang ya, yakni mereka yang bisa merubah wujud, bisa merubah wujud, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala juga ya, mereka membantu orang-orang beriman. Membantu orang-orang beriman. Contohnya dalam perang Badar. Contohnya dalam perang apa? Badar misalnya ada pasukan langit. Ada pasukan langit, pasukan dari langit, pasukan malaikat. Ya, pasukan malaikat. Contoh langsung dalam sirah Nabi disebutkan bahwa paman Nabi yaitu Abbas, yang ketika itu terpaksa dia ikut bersama rombongan ya tentara kafir Quraisy, terpaksa dia ikut, terpaksa begitu ya, yang pada dasarnya nggak mau berperang begitu. Lalu intinya Abbas ini menjadi tawanan perang begitu ya. Apa kata salah seorang dari kaum Ansar, ya, wahai Nabi, saya yang menangkap Abbas, saya yang menangkap Abbas begitu. Ya, apa kata Nabi? Uskut faqad ayyadakallahu bi malakin, ya. Diamlah engkau, sungguh Allah telah tolong dirimu dengan satu malaikat dari langit kesekian. Begitu. Kemudian Abbas mengatakan, sungguh ya, saya melihat seorang yang belum pernah saya lihat di muka bumi orang ini. Ya. Orang ini ya tampan rupawan. Dia mengendarai kuda yang berwarna putih, ya, kuda yang berwarna putih yang belum pernah saya lihat, ya, orang itu dan juga kudanya kok seperti itu. Artinya gagah betul orang ini, gagah betul orang ini. Begitu pula dengan kudanya, gagah betul kudanya itu. Nggak pernah saya lihat orang ini dan kendaraannya itu. Artinya ini malaikat. Ini adalah malaikat yang dilihat oleh Abbas. Nah, inilah berkaitan dengan ya, para malaikat yang turun ya untuk membantu kaum muslimin, membantu para sahabat pada perang apa? Badar. Ya, pada perang Badar ya. Bahkan
Ya, di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib disebutkan dalam hadis bahwa pada perang tersebut, ya, antara Ali itu ada malaikat Jibril dan Mikail. Ada malaikat Jibril dan Mikail. Nah, inilah berkaitan dengan yakni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala membantu ya orang-orang yang beriman melalui para malaikatnya. Ya, para malaikat Allah ini. Ya. Jadi ini berkaitan dengan sedikit berkaitan dengan alam malaikat, dan tentunya kita menolak ya. Kita sangat menolak sekali kalau ada orang-orang ya di dunia ini mencoba melukis bentuk atau sosok malaikat di atas kanvas atau dalam bentuk patung misalnya. Ya, dibentuk patung malaikat. Dari mana mereka tahu? Dari mana mereka tahu bentuknya seperti itu? Dari mana mereka bisa berimprovisasi itu ya, bisa memikirkan kok malaikat seperti itu digambarkan dalam kanvas itu. Ya, misal seperti itu. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Ya, ini jelas bertolak belakang. Sangat bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mulia yang pada dasarnya mereka berada pada alam gaib sehingga kita tidak mengetahui ya tentang mereka yang sebenarnya. Nah, begitulah para jamaah ya, sedikit berkaitan dengan alam malaikat. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita masuk sekarang kepada bab 16 ya dari kitab tauhid ini, bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah. Kita lihat di sini judul yang dibawakan oleh beliau, yaitu keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah Ta'ala yang paling perkasa dan rasa takut mereka ketika wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa para malaikat yang memang secara fisik Allah Subhanahu wa taala lebihkan malaikat ini ya atas makhluk yang lain. Yang tadi dikatakan dapat mengangkat gunung, ya kan? Dan lain sebagainya begitu. Ya, turun dari langit ke bumi, bumi ke langit. Ya, dengan kecepatan yang luar biasa ya. Hanya Allah yang mengetahui lah tentang kecepatan mereka itu. Ini mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah perkasa mereka, namun mereka memiliki takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalil yang pertama yang dibawakan di sini dari surat Saba ayat 23. Allah berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Artinya, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Rabb ya, oleh Rabb kalian? Mereka menjawab perkataan yang hak, yang benar, dialah Allah yang maha tinggi, maha besar. Nah, ini tentang yakni firman Allah Subhanahu wa taala ya kepada para malaikat. Jadi ketika mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat ini takutnya luar biasa, digambarkan nanti dalam dalil yang lain, sampai sebagian mereka ini pingsan. Sampai sebagian mereka ini pingsan takut kepada firman Allah Subhanahu wa taala, hanya sebagian yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka ya yakni makhluk yang memiliki hati. Makhluk yang memiliki apa? Hati. Ya, karena dikatakan hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya betul-betul mereka tahu siapa Rabbul Alamin. Maka lihat, siapa di antara manusia yang paling takut kepada Allah? Siapa di antara manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, kata Allah. Hanya saja yang takut kepada Allah yaitu para ulama. Kenapa para ulama dikatakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena pengetahuan mereka, ilmu mereka yang ya mumpuni, yang bagus sekali tentang siapa diri Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada rasa takut di hati mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut di hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pengetahuan mereka yang bagus sekali tentang siapa diri Allah Subhanahu wa taala, membuat para ulama itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat juga di sini ya, bahwa
sebagian para malaikat dapat mendengar firman Allah, di antaranya malaikat Jibril. Sudah pasti, karena beliau bagian dari termasuk tokoh, ya tokoh para malaikat, itu malaikat Jibril. Dan termasuk juga malaikat Mikail, tokoh para malaikat, tokohnya para malaikat, ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kembali di sini keterangan syarah dari ayat ini. Bab ini juga berisi keterangan yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak untuk dijadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jal, karena para malaikat pun ketakutan ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka termasuk makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal memberitakan mengenai malaikat bahwa mereka jika mendengar wahyu dari Allah kepada Jibril, ya, bahwa mereka jika mendengar wahyu dari Allah kepada Jibril, mereka sangat ketakutan sebagai pengagungan dan pemuliaan kepada Allah dan bergetar sampai pingsan. Nah, ini keadaan malaikat sampai pingsan. Bayangkan, ketika rasa takut tersebut telah dihilangkan dari hati mereka, mulailah mereka itu saling bertanya, apakah yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Maka mereka menjawab, ini malaikat yang mendengar di antara Jibril, yakni perkataan yang hak, perkataan yang benar, hanya Allah lah yang maha tinggi di atas segala sesuatu, yang tidak ada sesuatu pun yang lebih besar dan lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kita tetapkan juga dalam ayat yang mulia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, berkata sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, kepada siapa yang Allah kehendaki, kan begitu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, ya, berkata-kata, ya, berfirman Allah itu. Ini tentang sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat faidah dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, bantahan terhadap seluruh kelompok yang musyrik. Bantahan terhadap seluruh kelompok orang musyrik yang mempersekutukan Allah dengan makhluk yang tidak sebanding dengan para malaikat, karena malaikat tidak berhak untuk diibadahi. Bayangkan, kok ada di antara manusia justru beribadah kepada jin, misalnya, ya, kepada bangsa jin, yang mana jin ini dibanding malaikat gimana? Jin dibanding malaikat gimana? Jauh lah, ya, kekuatannya dan seterusnya, ya kan? Atau ada yang bahkan ada yang menyembah berhala-berhala, benda ini benda itu dan sebagainya, batu, kayu dan lain sebagainya. Ya, bahkan ada yang menyembah binatang-binatang ternak misalnya, wal'iyadzubillah. Ini jelas nggak sebanding, ya, dengan para malaikat. Yang kedua, penetapan sifat kalam, perkataan bagi Allah sesuai dengan kebesarannya tentunya. Yang ketiga, pensucian perkataan-perkataan Allah dari kebatilan. Yang keempat, bahwa kalamullah, perkataan Allah bukan makhluk, karena para malaikat berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Rabb, ya, oleh Rabbmu, bukan berkata apa yang telah diciptakan oleh Rabbmu. Bukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, berkata sesuai dengan apa yang dikehendaki dan sesuai dengan kebesaran Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, penetapan sifat tinggi bagi Allah, baik ketinggian zat maupun sifatnya. Yang keenam, penetapan dua nama Allah, yaitu Al-Ali, maha tinggi, dan Al-Kabir, maha besar. Makanya kalau kita bertakbir apa? Kita ucapkan takbir apa? Allahu Akbar. Allah maha besar, besar secara zat, kan begitu. Yang ketujuh, penetapan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jal. Nah, ini, ya, dalil yang pertama berkaitan dengan, ya, hal ini atau bab ini. Kita lihat dalil yang kedua para jamaah. Hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi bersabda, ini lebih lanjut untuk menjelaskan ayat yang tadi, ya. Untuk penjelasan ayat yang tadi itu. Idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulih ka'annahu silsilatun 'ala safwan yanfudhuhum dharik hatta idza fuzza 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir fayasma'uha mustariku sam' wa mustariku sam' hakadha ba'du faqa ba'din wa wasafa Sufyan bikaffih faharrafaha wa baddada baina asabi'ih fayasma'u al-kalima fayulqiha ila man tahtah thumma yulqiha al-akhar ila man tahtah hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin farubbama adrakahu shihab
qabla ayulqiyaha wa rubbama alqaha qabla ayudrikah fayakdzib ma'aha mi'ata kadhibah aw kadhbah fayuqal laysa aw alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza kadza wa kadza fayusaddaq bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama'. Artinya, apabila Allah telah menetapkan perintah dari langit atau di atas langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh akan firman-Nya. Lihat, sayap-sayapnya dikepak-kepakkan oleh para malaikat, seakan-akan firman yang didengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang licin yang rata. Artinya, saking dahsyatnya firman Allah itu seperti itu, yang memekakkan telinga dan sampai mereka takut ya atas firman Allah itu dan pingsan. Ini para malaikat. Hal itu memekakkan mereka, ini telinga mereka, sehingga mereka pun jatuh pingsan karena ketakutan. Maka apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka berkata atau bertanya, apakah yang difirmankan oleh Rabbmu? Dijawab, perkataan yang benar, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Ketika itulah syaitan ini jin ini. Syaitan di sini adalah sifat ya, sifat yang di sini maksud adalah jin-jin jahat, ya, jin-jin yang kufur gitu. Syaitan ini para penyadap berita atau wahyu itu mendengarnya, ini mencuri pendengaran di langit berarti para jin ini, ya. Keadaan penyadap berita itu adalah seperti mereka berada di atas sebagian yang lain, digambarkan oleh Sufyan dengan telapak tangannya dengan direnggangkan dan dibuka jari jemarinya. Maka ketika penyadap berita yang di atas mendengar firman Allah itu, disampaikanlah kepada yang di bawahnya. Jadi begini, jadi para jin ini seperti ini ya, yakni terus bertingkat-tingkat ke atas dari bumi ini ke langit, seperti mungkin mirip-mirip barangkali ya, seperti yang dilihat oleh para jamaah orang lomba panjat pinang. Orang lomba panjat pinang, kira-kira begitu mereka ya, yakni apa namanya? Terus ke langit begitu, bertumpuk ke langit dalam rangka mencuri berita, mencuri pendengaran di langit, mencuri firman Allah Subhanahu wa taala begitu. Disampaikanlah kepada yang di bawahnya, kemudian disampaikan lagi kepada yang di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau tukang ramal atau dukun. Tetapi kadangkala syaitan penyadap berita itu terkena syihab, yakni bintang, ya, bintang di langit, sebelum sempat menyampaikan kalimat atau firman atau berita hasil curian itu, dan kadangkala sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena syihab atau bintang atau meteor. Lalu dengan satu kalimat yang didengarnya lah tukang sihir atau tukang ramal melakukan 100 macam kebohongan. Jadi mereka ini menyampaikan berita ini ya secara berantai. Kalau jin yang paling atas sudah berhasil mendengar ya berita di langit atau firman Allah di langit, maka akan disampaikan kepada jin-jin yang di bawahnya, terus berantai. Akhirnya sampailah ke telinga tukang sihir atau dukun atau tukang ramal. Lalu satu berita yang benar itu ini dibungkus oleh 100 kedustaan. Dibungkus oleh 100 kedustaan begitu ya. Mereka yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal mengatakan, bukankah dia telah memberitahukan kepada kita pada hari ini begini akan terjadi begini dan begitu, sehingga dipercayalah tukang sihir atau tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang telah didengar dari langit. Nah, ini perlu difahami nih. Jadi seperti inilah kurang lebih ya, yakni pertama tentang keadaan para malaikat, kemudian yang kedua keadaan para jin yang berusaha mencuri pendengaran di langit sampai kepada telinga tukang sihir atau dukun atau tukang ramal, lalu mereka menyebarkan dengan dibungkus 100 kedustaan,
lalu dipercayai oleh sebagian orang tentang ramalan tersebut, tentang berita tersebut, kan begitu. Baik, kita lihat atau kita dengarkan syarah dari dalil ini. Rasulullah SAW mengabarkan tentang pengagungan malaikat terhadap kalamullah, ketakutan yang menimpa mereka, dan saling bertanya tentang apa yang telah dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, serta jawaban sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, juga tentang apa yang diketahui oleh setan yang mencuri dengar berita malaikat ketika itu untuk disampaikan kepada tukang sihir dan dukun dari kalangan manusia, serta apa yang dialami oleh syaitan berupa lemparan-lemparan syihab ketika itu, dan bahwasanya terkadang memungkinkan bagi syaitan untuk menyampaikan kalimat yang dia dengar dari malaikat kepada tukang sihir atau dukun karena suatu hikmah yang hanya Allah saja yang mengetahuinya, sedang tidak ada satupun yang terluput dari Allah. Maka kalimat yang dicuri dengar tersebut ditambah dengan 100 kedustaan yang berasal dari syaitan atau manusia, kemudian semua itu disebarkan di kalangan manusia sehingga mereka membenarkan karena satu kalimat yang dicuri dengar tadi. Nah, ini tentang keterangan di sini dari apa yang tadi telah kita dengarkan dari hadis Nabi SAW. Kemudian kita dengarkan faedah dari dalil tadi. Yang pertama, bantahan terhadap kaum musyrikin yang menyembah para malaikat, para nabi dan orang-orang saleh. Yang kedua, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan hanya Dialah yang berhak untuk diibadahi, tidak ada sekutu bagi Allah. Yang ketiga, penetapan sifat tinggi bagi Allah, baik ketinggian zat maupun sifatnya. Yang keempat, membatalkan sihir dan perdukunan walaupun terkadang dukun dan tukang sihir itu berkata benar, yakni ini kebetulan. Kalau dikatakan kok perkataan tukang sihir, tukang ramal atau dukun itu benar, memang ketepatan itulah berita yang dicuri oleh para sekutunya, para jinnya itu dari langit gitu ya. Karena ada hikmah di balik itu semua untuk menguji manusia. Gunanya apa? Menguji manusia, kan begitu. Yang kelima, seharusnya tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui keadaan tukang sihir atau dukun itu adalah yang dominan, yaitu kedustaan, bukan yang jarang dan sedikit. Jadi sebenarnya jangan kita percaya kepada dukun, tukang sihir, tukang ramal, nggak boleh percaya. Bahkan Nabi sendiri sangat merendahkan, sangat menghinakan tukang dukun atau tukang ramal itu. Apa kata Nabi? Laisu bisyai'in. Mereka itu nggak ada apa-apanya, kata Nabi. Sebenarnya mereka itu nggak ada apa-apanya. Jadi jangan dipercaya. Ya, kalau di zaman jahiliyah dahulu, di zaman jahiliyah memang dukun itu sebagai yakni segala-galanya lah begitu ya di zaman dahulu. Karena dukun itu memiliki kedudukan maqam yang tinggi di masa dahulu, di masa jahiliyah dahulu. Ya, jadi orang-orang jahiliyah selalu berurusan dengan para dukun. Ya, punya masalah sedikit, dukun panggil dukun. Ya, masalah ini, masalah itu panggil dukun. Dan begitulah peranan dukun di masa dahulu, peranan yang sangat besar mempengaruhi kehidupan manusia di masa dahulu. Sangat bergantung mereka dengan dukun atau paranormal atau yang semisal gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang keenam, jiwa manusia itu sangat mudah menerima kebatilan dan kedustaan. Mereka berpegang dengan satu perkara yang benar tetapi melupakan 100 kedustaan yang lain. Yang ketujuh, sumber ilmu sihir dan perdukunan adalah syaitan. Yang kedelapan, penetapan kedustaan dukun dan tukang sihir. Yang kesembilan, Allah kadang memberikan kemampuan kepada syaitan agar bisa mendengar berita langit sehingga akhirnya ada orang-orang yang terkecoh perkataan dukun dan menjadi sesat. Hal ini adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penetapan sifat keagungan bagi Allah, dan terakhir penetapan sifat berkata bagi Allah sesuai dengan keagungannya. Perkataan Allah tidaklah sama dengan makhluknya. Nah, ini yang perlu kita fahami dari permasalahan seperti ini tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah para jamaah bahwa yang namanya jin itu
ya yang melekat ya, yang melekat pada jin itu adalah kedustaan. Ingat ya, kedustaan. Contoh pada hadis Abu Hurairah ketika Nabi tugaskan Abu Hurairah untuk menjaga harta zakat kaum muslimin. Datanglah jin kepada Abu Hurairah yang sudah menjelma menjadi orang fakir, ya, orang fakir. Dilihat oleh Abu Hurairah sosok manusia fakir, miskin, nggak punya apa-apa, ya. Maka saking fakirnya Abu Hurairah merasa iba, merasa kasihan, lalu diberilah sebahagian dari harta zakat kaum muslimin kepada orang fakir tersebut yang sebenarnya adalah jin. Lalu Abu Hurairah melapor kepada Nabi, dan Nabi bersabda, yang datang kepadamu itu adalah jin, bukan manusia yang sebenarnya, bukan, kata Nabi. Dan dia akan datang lagi esok hari kepadamu. Betul, as-sadiqul masduq, Nabi yang benar lagi dibenarkan, ya. Maka datanglah jin dalam bentuk wujud manusia yang fakir kepada Abu Hurairah, minta ya, harta zakat kaum muslimin. Lagi-lagi Abu Hurairah masih merasa iba, dikasih lagi oleh Abu Hurairah. Nah, kemudian Abu Hurairah melapor lagi kepada Nabi. Nabi nyatakan lagi, itu jin datang kepadamu, jangan percaya. Nah, lihat, jangan kau kasih harta zakat kaum muslimin kepada jin itu, kan begitu. Besok dia akan datang lagi. Nah, ini yang baru, yang ketiga kali inilah Abu Hurairah, ya, yakni betul-betul melihat kepada sabda Nabi tadi, dan betul datang jin yang serupa, ya, bentuknya telah merubah wujud menjadi orang yang sangat fakir gitu ya, minta harta zakat kaum muslimin, lalu tidak diberi oleh Abu Hurairah. Maka jin ini berkata, maukah engkau aku tunjukkan dengan ayat Al-Quran, jika engkau baca maka engkau tidak akan diganggu oleh jin, engkau akan terjauh dari gangguan jin. Kata Abu Hurairah, ya mau, ya mau, kata Abu Hurairah. Maka jin ini menunjukkan ayat kursi, ayat kursi kepada Abu Hurairah. Lalu ya, Abu Hurairah melapor kepada Nabi, ya, tentang ayat kursi yang disampaikan oleh jin itu. Lihat apa jawaban Nabi, lihat apa jawaban Nabi, ya, baru kali ini dia benar, baru kali ini dia jujur, dia benar. Wa huwa kadzub, yang sebenarnya dia ini tukang dusta, tukang bohong, kata Nabi. Tukang bohong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sudah katakan dia itu tukang bohong. Jangan percaya dengan jin, ya kan? Nah, inilah ya yang harus kita percaya adalah sabda Nabi, bukan ucapan jin, bukan ucapan jin. Karena sebagian orang ketika misalnya meruqyah orang yang terkena atau apa namanya, kemasukan jin itu ya, itu diajak bicara, diajak ngobrol bahkan. Nah, ini jangan percaya, jangan percaya dengan kabar-kabar, berita-berita dari jin tersebut. Ya, Nabi telah mengatakan wa huwa kadzub, dia itu tukang bohong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita dengarkan lagi dalil terakhir sebelum kita beri kesempatan soal jawab kepada para jamaah. Dari sahabat An-Nawas bin Sam'an, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hampir sama ya, yang menjelaskan yang tadi, hanya ada penambahan-penambahan dari dalil yang ketiga ini. Kata Nabi yang mulia, idza aradallahu ta'ala ayyuhya bil amri takallama bil wahyi akhadatis samawat minhu rajfah aw qala ra'da shadidah khaufan min Allah azza wa jalla, fa idza sami'a dhalika ahlus samawat sa'iku wa kharru lillahi sujada fayakun awwala man yarfa' ra'sahu Jibril fayukallimuhu Allah min wahyihi bima arad. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بالسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق
wa huwal 'aliyyul kabir. Fayaqulun kulluhum mithla ma qala Jibril, fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jal. Artinya, apabila Allah Ta'ala hendak mewahyukan perintahnya, maka Allah wahyukan, Allah firmankan wahyu itu, dan langit-langit bergetar dengan keras karena takut kepada Allah. Dikatakan langit-langit bergetar, jelas karena para malaikat mengepakkan sayap, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya begitu. Lalu apabila para malaikat penghuni langit mendengar firman Allah, ini penghuni langit, dikatakan penghuni langit karena malaikat berdomisili di mana? Di langit, itu umumnya seperti itu. Penghuni langit mendengar firman tersebut, pingsanlah mereka dan bersimpuh sujud kepada Allah. Maka malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril, dan saat itu Allah firmankan kepadanya apa yang Allah kehendaki dari wahyunya. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap dia melalui satu langit, ditanyai oleh malaikat penghuni langit tersebut, apakah yang telah difirmankan oleh Rabb kita, wahai Jibril? Jibril menjawab, Allah firmankan yang hak, yang benar. Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan seluruh malaikat pun mengucapkan seperti yang diucapkan oleh malaikat Jibril itu. Demikianlah hingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai yang telah diperintahkan Allah Azza wa Jal kepadanya. Baik, kita dengarkan syarah dari dalil ini. Nabi SAW mengabarkan tentang keagungan Rabb-Nya, bahwasannya jika Allah Azza wa Jal berbicara dengan apa yang Allah kehendaki dari wahyunya, maka langit-langit pun tertimpa guguncangan dan gerakan dahsyat karena takut kepada Allah Azza wa Jal. Hal ini karena langit-langit itu mengetahui keagungan Allah Azza wa Jal. Dan ketika para malaikat mendengar ucapan Allah tersebut, mereka pun pingsan dan bersungkur sujud sebagai rasa pengagungan dan takut kepada Rabb mereka, Allah Azza wa Jal. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang pertama kali mengangkat kepala karena dia menjadi perantara antara Allah dan para Rasul. Maka Allah berbicara kepada Jibril dengan apa yang Allah kehendaki dari perintahnya. Setelah itu Jibril berjalan melewati para malaikat langit, maka mereka bertanya kepada Jibril tentang apa yang telah dikatakan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menjawab dengan ucapannya, Allah firmankan yang benar, yang hak, Allah maha tinggi maha besar. Dan mereka para malaikat pun mengucapkan seperti yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Setelah itu Jibril alaihissalam berjalan dengan membawa wahyu untuk disampaikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang keterangan dari dalil tadi. Sekarang faedahnya terakhir, faedah bantahan terhadap kaum musyrikin yang mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain dari kalangan para makhluk. Yang kedua, penjelasan mengenai keagungan Allah Azza wa Jal dan hanya Allah yang pantas untuk diibadahi satu-satunya. Ketiga, penetapan bahwa Allah berbicara kapan saja yang Allah kehendaki, dengan apa yang Allah kehendaki, dengan cara yang Allah kehendaki. Keempat, penetapan ketinggian Allah atas para makhluknya. Dan yang kelima, keutamaan dari malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ini tentang yakni faedah dari dalil yang terakhir yang kita ambil pada pagi hari ini. Tentu ketiga dalil tersebut, satu ayat Al-Quran dan dua hadis ini saling melengkapi, saling menjelaskan, saling menjelaskan. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan kalau ada pertanyaan dari apa yang disampaikan di pagi hari ini berkaitan dengan bab 16. Boleh dari bab-bab sebelumnya, boleh berkaitan dengan alam malaikat secara umum, atau yang lainnya dari bidang akidah, silakan. Silakan para jemaah.